Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar rekan-rekan semuanya? Untuk pertemuan 6 sekarang kita masuk ke materi pembahasan terkait user interface atau yang biasa disingkat dengan istilah UI, ya. User interface ini sendiri adalah suatu tampilan visual, ya. Tampilan visual artinya tampilan yang dapat dilihat, dinikmati dengan mata. Tampilan visual sebuah produk yang menjembatani antara sistem dengan pengguna. Tampilan UI atau user interface dapat berupa bentuk, warna, ya, gradasi warna, dan tulisan yang didesain ataupun dirancang semenarik mungkin. Secara sederhananya, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dapat dilihat oleh pengguna. Nah, jadi secara singkatnya adalah user interface di sini adalah tampilan dari suatu sistem, ya. Tampilan di sini tentunya sangat berpengaruh besar terhadap kepuasan konsumen dan terhadap isi dari sistem tersebut. Jadi ketika tampilannya bagus, sangat berpeluang besar menjadikan user lebih penasaran dengan sistem yang ada di dalamnya, ya. Kemudian juga lebih lebih puas dengan tampilannya begitu. Kemudian apabila didukung dengan bentuk yang bagus, dalam arti contoh misalnya sebuah website, bentuk yang dimaksud dalam website di sini misalnya bentuknya lebih responsif, ya, bisa digunakan dan bisa menyesuaikan dengan gadget yang digunakan, mau itu pada komputer, mau itu laptop dengan berbagai macam ukuran, mau itu 20 mau itu 17 inci, ya, ukuran 14 inci, ukuran smartphone dan seterusnya. Jadi ketika website tersebut diakses oleh berbagai macam gadget ataupun perangkat tertentu, itu menyesuaikan dengan perangkat tersebut, seperti itu. Kemudian juga penggunaan gradasi warna pada tampilan ataupun user interface di situ juga sangat baik, ya, sangat sangat proporsional, sangat cocok, saling mendukung antara satu sama lain, ya, warnanya itu. Karena ada beberapa website yang ketika dibuka itu warnanya aneh gitu, ya. Warna aneh itu maksudnya gini, tulisannya warnanya putih, backgroundnya warnanya kuning. Itu kan ke mata juga nggak begitu bagus untuk dilihat, ya. Jadi lebih ngejreng warnanya, dan pengalaman user ketika melihat program itu otomatis akan memberikan respon yang minimal, setidak-tidaknya respon mereka negatif gitu, ya. Nah, di sini bagaimana caranya ketika kita membuat suatu tampilan ataupun user interface dengan gradasi warna yang yang cocok gitu, ya. Yang perpaduan warnanya itu sangat enak dipandang mata. Kemudian juga ada kalau memang ada tulisannya sangat jelas, kalau memang ada backgroundnya itu menyesuaikan, istilahnya dalam artian lain itu tidak tabrakan lah warnanya gitu, ya. Kemudian di sini user interface yang baik adalah UI yang tidak memerlukan pelatihan dalam pengoperasiannya, efisien dan user friendly. Pasti tujuan utamanya adalah agar si sistem tersebut lebih efisien dan user friendly ataupun ramah untuk pengguna. Efisien di sini itu lebih ke tepat guna, ya, bermanfaat, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lihat lagi. Untuk user interface sendiri menyatukan konsep-konsep dari desain interaksi, desain visual, dan arsitektur informasi. User interface meliputi elemen teks, link, tombol, dan gambar. Di sini tadi, ya, sudah disebutkan teks bisa berupa huruf ataupun angka. Kemudian link itu alamat yang nantinya akan terhubung pada suatu halaman tertentu gitu, ya. Link di sini bisa berupa tulisan, ya, bisa juga berupa tombol, bisa juga berupa gambar dan seterusnya.
kemudian juga, dan biasanya link itu identik dengan hover ya. Jadi hover di situ ketika kursor didekatkan pada tulisan tertentu atau pada link itu, maka otomatis link tersebut akan berkedip ya. Entah itu berkedip dengan berubah warna yang lain ataupun dengan berubah menjadi konsep yang lain seperti itu. Kemudian juga ada tombol dan gambar. Tujuan akhir dari UI adalah untuk menjamin kemudahan pengguna. Ini yang utama ya, tujuan utamanya adalah menjamin kemudahan pengguna, kemudian aksesibilitas fitur dan user experience. Nah, ini user experience ataupun pengalaman user ketika menggunakan aplikasi kita, sehingga user merasa sangat puas gitu ya dengan sistem yang kita buat. Dengan kata lain, UI yang efektif memudahkan pengguna menikmati semua fitur dan fungsi yang ditawarkan oleh sebuah produk digital. Dalam hal ini contohnya misalnya website seperti itu ya. Kemudian pentingnya user interface. Di antaranya yang pertama adalah memudahkan interaksi pengguna dengan produk. Produk di sini jelas kita asumsikan adalah sistem ya. Sistem yang dibuat oleh kita misalnya. Sistem di sini kan banyak jenis ya, mulai dari apakah berupa sistem website, apakah desktop, apakah mobile seperti itu. Tentu jika diperkecil, lebih dikerucutkan, ada beberapa yang harus termasuk ke dalam UI tersebut, mulai dari layar, tombol, icon, ya, gambar, teks, dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yang namanya manfaatnya adalah meningkatkan penjualan dan pertumbuhan bisnis gitu ya. Jelas tujuan utama dibuatnya sebuah program ya tentunya adalah untuk mendapatkan pundi-pundi penghasilan ya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada lagi peningkatan kualitas branding, juga sama, nanti ujung-ujungnya lebih ke penghasilan juga. Jadi branding di sini lebih dikenal oleh masyarakat, dikenal oleh user, dan bertambah lagi bertambahnya konsumen, bertambahnya user, bertambahnya member, bertambahnya pengguna aplikasi kita ya, yang nantinya akan sangat berdampak baik pada kemajuan aplikasi kita tentunya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya website produk fashion, kuliner, dan teknologi, sistem operasi iOS ya, dan juga Android. Kemudian selanjutnya, semua elemen dalam cakupan UI bisa dikategorikan dalam 4 komponen. Yang pertama adalah tata letak. Ya, tata letak ini lebih ke posisi di mana sebuah komponen tertentu diterapkan. Contoh misalnya ada header di sebelah mana, sidebar di sebelah mana, navigasi di sebelah mana, kontennya di sebelah mana, footernya di sebelah mana, dan beberapa hal yang beberapa hal yang sangat penting itu ditempatkan di sebelah mana, seperti itu. Kemudian ada gradasi warna, ada tipografi, dan ada grafik. Untuk tata letak sendiri tadi kita sudah dibahas ya. Untuk tata letak penempatan suatu penempatan atau pengaturan posisi ya, mulai dari posisi atas untuk header misalnya, kemudian sidebar untuk di bagian pinggirnya, kemudian untuk navigasi di bagian posisi di bawah header, kemudian untuk konten itu di tengah, dan seterusnya. Untuk gradasi warna juga sama ya. Pilihan warna memiliki pengaruh besar ya. Perlu digarisbawahi di sini. Pilihan warna memiliki pengaruh besar dalam desain antarmuka. Jadi sangat besar sekali pengaruhnya ya. Contoh tadi kita sudah bahas. Penggunaan warna yang berbeda untuk setiap tombol dan icon memudahkan pengguna menemukan fitur yang dicari dan ingin digunakan. Juga sama. Hal yang sederhana, contoh misalnya tombol. Contoh misalnya ketika kita melihat sebuah tabel dan di situ ada dua tombol yang bisa diakses, yaitu tombol edit dan tombol hapus. Bisa saja, sah-sah saja ketika misalnya tombol edit dan hapus itu warnanya biru dua-duanya.
Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita bisa memberikan warna tertentu yang memang mudah dipahami oleh user. Contoh misalnya untuk edit itu warna biru, dan untuk hapus karena untuk tombol hapus ini lebih fatal karena nanti akan berkaitan dengan hilangnya data, maka tombol hapus itu biasanya identik dengan warna merah ataupun warna-warna yang bisa dikatakan merujuk ke suatu peringatan ataupun pesan yang berbahaya seperti itu. Nah, ada lagi tipografi. Tipografi di sini adalah penggunaan jenis huruf yang tepat juga sangat penting karena elemen ini berperan dalam menentukan tingkat keterbacaan. Huruf atau teks yang ditulis online, aplikasi, game ataupun alat digital tidak hanya harus mudah dibaca tetapi juga enak dilihat dan unik. Nah, kalau tipografi di sini lebih ke penggunaan jenis huruf yang tepat ya. Biasanya lebih ke fontnya ya. Fontnya misalnya font apa yang digunakan, apakah Times New Roman, apakah Open Sans, ataukah misalnya Calibri, Arial, dan seterusnya. Biasanya kalau untuk penggunaan font itu lebih konsisten. Konsisten di situ artinya jenis fontnya konsisten. Kalau memang fontnya Times New Roman ya semua Times New Roman. Kalau misalkan semuanya Open Sans berarti pakainya Open Sans ya. Dan juga posisi ketebalan huruf juga sama, kemudian juga besar kecilnya huruf, biasanya penggunaan fungsi heading ya, H1, H2 sampai H6 itu bagaimana, penulisan judul juga seperti apa, karena akan ada perbedaan antara judul dengan subjudul dan juga dengan konten ataupun isi. Nah, itu juga sama, sangat-sangat berpengaruh. Grafik juga sama. Untuk grafik itu merupakan elemen visual terutama gambar dan icon. Bisa menjadi poin utama. Sebuah logo perusahaan harus memberi fungsi representatif pada model bisnis ataupun industri yang digeluti perusahaan. Fungsi representatif di sini adalah gambar tersebut mewakili perusahaan tersebut gitu. Nah, contoh misalkan hal kecilnya di sini dalam hal gambar ataupun icon. Contoh sederhananya adalah menu. Biasanya kalau menu-menu untuk halaman admin ataupun menu-menu yang sifatnya di bagian sidebar ataupun sebelah kiri, ada misalnya contoh menu home. Biasanya di sebelah di sebelah kirinya itu, di sebelahnya itu ada icon rumah misalnya. Kemudian juga ada menunya itu misalnya menu edit. Nah, misalnya di bagian sebelahnya ada tombol, ya ada icon pensil, kemudian juga menu hapus ataupun tombol hapus, di sebelahnya itu ada icon penghapus seperti itu. Itu juga sama ya. Karena itu nanti akan membuat website kita ataupun sistem kita jauh lebih menarik ya, tidak monoton seperti itu. Untuk karakter user interface jelas dan ringkas ya. Kemudian ada desain responsif, tadi sudah kita bahas. Jadi menyesuaikan dengan perangkat yang digunakan. Kemudian informasi terstruktur juga sama. Konsisten itu tadi ya, konsisten di situ. Ketika kita menggunakan contoh misalnya font yang kita gunakan adalah font yang ini, maka kesana pun harus sama ya. Seperti itu. Untuk kontras warna yang baik juga sama. Ini lebih kepada gradasi warna. Kemudian ada intuitif ataupun pemilihan katanya seperti apa ya. Nah, ini ada beberapa penjelasan. Nah, intuitif di sini adalah tidak membuat user berpikir bagaimana menggunakannya, meminimalisir waktu dalam mempelajari cara menggunakan. Jadi intuitif di sini lebih kepada isi dari lebih ke user guide sih ya kalau untuk intuitif. Bagaimana caranya agar user mudah menggunakan aplikasi yang kita buat gitu ya. Tidak perlu mereka merasa kebingungan ataupun tidak perlu mereka bertanya lagi kepada user yang lain gitu ya. Cukup ketika mereka melihat aplikasi kita, ada panduan di website kita misalnya, kemudian ada panduan lengkap baik berupa itu catatan tulisannya ataupun berupa gambar gitu ya. Itu sangat mudah untuk dijalankan begitu. Kemudian untuk mockup
Nah, untuk mockup sendiri adalah rancangan yang menunjukkan contoh bagaimana penampilan dari input ataupun output yang mengandung data sebenarnya. Nah, mockup menyampaikan aspek desain visual termasuk gambar, warna, dan tipografi. Mockup memberikan gambaran secara detail sebelum produk dibuat. Nah, mockup ini juga user interface ya. Salah satu contoh user interface-nya gitu ya. Kelebihan mockup diantaranya ini mengorganisir detail proyek, menemukan error ataupun bug, menerjemahkan ide ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh stakeholder, kemudian menyampaikan ide kepada anggota tim, implementasi desain dan perspektif user ataupun pandangan dari sudut pandang user yang nantinya tentunya akan berakibat fatal ke berefek ke user experience ataupun pengalaman pengguna seperti itu. Hal-hal yang harus dilakukan dalam membuat mockup. Nah, ini contohnya ya, ada dapat dilakukan dengan menggunakan kombinasi foto, menggunakan smart object, menggunakan Photoshop untuk mockup 3D dan seterusnya. Untuk tools mockup, ini salah satu contoh yang digunakan mockup ya. Di antaranya adalah tools mockup di sini adalah alat seret dan lepas ya, alat seret dan lepas sederhana untuk membuat prototipe interaktif aplikasi desktop, seluler, dan web dengan cara yang lebih cepat. Contohnya seperti ini pembuatan mockupnya ini untuk aplikasi mobile ya, seperti itu. Ada lagi UI Fluida, ini juga sama ya. Jadi si software layanan sederhana, layanan gratis ya, yang digunakan untuk membuat mockup. Nah, contohnya ini tadi Mock Plus yang digunakan untuk pembuatan aplikasi mobile. Ada UI Fluida juga sama ya. Kemudian juga ada juga tools-tools yang lainnya. Rekan-rekan boleh silahkan mencoba cari di Google dan coba satu persatu ya sistem ini ya, layanan-layanan ini yang sifatnya gratis, dan rekan-rekan coba membuat mockup sendiri seperti itu. Oke, nah ini contoh mockup untuk website ya, website pemesanan tiket kereta api ya, seperti ini bentuknya. Dari mulai di bagian atas ada navigasi ataupun menu, kemudian juga di bagian sebelah kiri sebelah kanan rekan-rekan. Nah, di sini ada sidebar yang berisikan form ya, form pengisian ataupun form pemesanan dari tiket kereta api. Kemudian di bagian sebelah kirinya itu ada kontennya berupa ucapan selamat datang. Di bagian bawah juga sama, kontennya berupa tabel. Nah, ini contoh penggunaan tombol ya. Nah, di sini tombolnya warna merah ya, dua-duanya. Nah, itu boleh warna biru ataupun warna hijau, disesuaikan. Tapi biasanya untuk warna merah itu identik dengan warna-warna yang bertujuan untuk menentukan peringatan ataupun warning begitu. Nah, ini contohnya, contoh mockupnya. Oke, baik, seperti itu. Teman-teman, apabila teman-teman ingin menambahkan informasi, ingin memperbaiki yang memang sekiranya perlu ada saran dari rekan-rekan, tambahan dari rekan-rekan, boleh silahkan berikan komentar di kolom komentar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.